My name is Anissa Nuraini. I'm here as an interpreter in the video of President Jokowi's speech at the 75th United Nations General Assembly. I now give the floor to the distinguished representative of Indonesia to introduce an address by the head of state. Mr. President, Excellencies, I have the honor to introduce the pre-recorded statement by His Excellency Joko Widodo, President of the Republic of Indonesia, at the 75th session of the United Nations General Assembly. His Excellency President Joko Widodo. Yang Mulia Presiden Majelis Umum PBB, Yang Mulia Sekretaris Jenderal PBB, Yang Mulia para pemimpin negara-negara anggota PBB, tahun ini genap 75 tahun usia PBB. 75 tahun yang lalu PBB dibentuk agar perang besar, Perang Dunia Kedua tidak terulang kembali. 75 tahun yang lalu PBB dibentuk agar dunia bisa lebih damai, stabil dan sejahtera. Karena perang tidak akan menguntungkan siapapun. Tidak ada artinya sebuah kemenangan dirayakan di tengah kehancuran. Tidak ada artinya menjadi kekuatan ekonomi terbesar di tengah dunia yang tenggelam. Pimpinan sidang yang terhormat, di usia PBB yang ke-75 ini, kita patut bertanya, apakah dunia yang kita impikan tersebut sudah tercapai? Saya kira jawaban kita sama, belum. Konflik masih terjadi di berbagai belahan dunia. Kemiskinan dan bahkan kelaparan masih terus dirasakan. Prinsip-prinsip piagam PBB dan hukum internasional kerap tidak diindahkan, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Kita semua prihatin melihat situasi ini. Keprihatinan To the leaders of the United Nations members, this year the unit is the 75 years old. The United Nations was formed so that the major wars would not be repeated and the world would be peaceful, stable, and prosperous. The dream world has not yet been achieved because there are still many poverty conflicts that still occur in various parts of the world. On principle of the United Nations and international law are still being ignored, including respect for sovereignty and territorial integrity. kita menjadi semakin besar di saat pandemi COVID-19 ini. Di saat seharusnya kita semua bersatu padu, bekerja sama melawan pandemi, yang justru kita lihat adalah masih terjadinya perpecahan dan rivalitas yang semakin menajam. Padahal kita seharusnya bersatu padu, selalu menggunakan pendekatan win-win pada hubungan antar negara yang saling menguntungkan. Kita tahu dampak pandemi ini sangat luar biasa, baik dari sisi kesehatan maupun sosial ekonomi. Kita juga paham virus ini tidak mengenal batas negara. No one is safe until everyone is. Jika perpecahan dan rivalitas terus terjadi, maka saya khawatir pijakan bagi stabilitas dan perdamaian yang lestari akan goyah atau bahkan akan sirna. Dunia yang damai, stabil dan sejahtera semakin sulit diwujudkan. When a pandemic occurs, we should unite to help and depend on each other. But there are still many division and equality if increasing. If division and equality are getting uphill, if division continue to occur, the foundation for stability and lasting peace will falter. Yang mulia,
Tahun ini Indonesia juga merayakan kemerdekaan yang ke-75 tahun. Dan sudah menjadi tekad kami, Indonesia terus berkontribusi bagi perdamaian dunia sesuai amanah konstitusi. Indonesia akan terus memainkan peran sebagai bridge builder, sebagai bagian dari solusi. Secara konsisten, komitmen ini terus dijalankan Indonesia, termasuk saat Indonesia duduk sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Spirit kerjasama akan selalu dikedepankan Indonesia, spirit yang menguntungkan semua pihak tanpa meninggalkan satu negara pun. No one, no country should be left behind. Persamaan derajat inilah yang ditekankan oleh Bapak Bangsa Indonesia, Soekarno, Bung Karno, saat konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 yang menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Hingga kini, prinsip Dasar-Sila Bandung masih sangat relevan, termasuk penyelesaian perselisihan secara damai, pemajuan kerjasama, dan penghormatan terhadap hukum internasional. Palestina adalah satu-satunya negara yang hadir di konferensi Bandung yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya. Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan hak-haknya. Indonesia will continue to contribute to world peace and will play the role of bridge builder. The commitment will be carried out when Indonesia is a member of the UN Security and Council. This principle originates from the father of the Indonesian national during the 1955 Bandung ASEAN Africa Conference, which resulted in the Bandung 10 Principle. At that time, Palestine was the only country present at the Bandung Conference, and today, it is still not independent. Indonesia will continue to support Palestine so that it becomes Indonesian quickly. Di kawasan kami sendiri, bersama negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia terus menjaga Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera. Pada hari jadinya yang ke-53, 8 Agustus 2020 yang lalu, ASEAN kembali menegaskan komitmennya untuk terus menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Spirit kerjasama dan perdamaian inilah yang kemudian didorong Indonesia ke kawasan yang lebih luas, kawasan Indo-Pasifik melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Indonesia and other ASEAN countries continue to maintain Southeast Asia as peaceful, stable, and prosperous region. Cooperation and peace that Indonesia has passed into the wider region, namely the Indo-Pacific, through the ASEAN Outlook. Yang mulia, melihat situasi dunia saat ini, izinkan saya menyampaikan beberapa pemikiran. Yang pertama, PBB harus senantiasa berbenah diri, melakukan reformasi, revitalisasi, dan efisiensi. PBB harus dapat membuktikan bahwa multilateralism delivers, termasuk pada saat terjadinya krisis. PBB harus lebih responsif dan efektif dalam menyelesaikan berbagai tantangan global. Dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat PBB, agar PBB tetap relevan dan semakin kontributif sejalan dengan tantangan zaman. PBB bukanlah sekedar sebuah gedung di kota New York, tapi sebuah cita-cita dan komitmen bersama seluruh bangsa untuk mencapai perdamaian dunia dan kesejahteraan bagi generasi penerus.
Indonesia memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan terhadap PBB dan multilateralisme. Multilateralisme adalah satu-satunya jalan yang dapat memberikan kesetaraan. First, the United Nations must always improve itself in reform, revitalism, and efficiency. United Nations must prove that multilateralism delivers, including when a crisis occurs, must be responsive and effective in solving global challenges. Kedua, collective global leadership harus diperkuat. Kita paham bahwa dalam hubungan antar negara, dalam hubungan internasional, setiap negara selalu memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Namun, jangan lupa, kita semua memiliki tanggung jawab untuk kontribusi menjadi bagian dari solusi bagi perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan dunia. Disinilah dituntut peran PBB untuk memperkokoh collective global leadership. Dunia membutuhkan spirit kolaborasi dan kepemimpinan global yang lebih kuat untuk mewujudkan dunia yang lebih baik. Second, strengthening the collective global leadership. The role of the United Nations is strengthening collective global leadership. The world needs a stronger spirit of collaboration and global leadership for the world. Ketiga, kerjasama dalam penanganan COVID-19 harus kita perkuat, baik dari sisi kesehatan maupun dampak sosial ekonominya. Vaksin akan menjadi game changer dalam perang melawan pandemi. Kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua negara mendapatkan akses setara terhadap vaksin yang aman dan dengan harga terjangkau. Untuk jangka panjang, tata kelola ketahanan kesehatan dunia harus lebih diperkuat. Ketahanan kesehatan dunia yang berbasis pada ketahanan kesehatan nasional akan menjadi penentu masa depan dunia. Dari sisi ekonomi, reaktivasi kegiatan ekonomi secara bertahap harus mulai dilakukan dengan melakukan koreksi terhadap kelemahan-kelemahan global supply chain yang ada saat ini. Aktivasi ekonomi harus memprioritaskan kesehatan warga dunia. Dunia yang sehat, dunia yang produktif harus menjadi prioritas kita. Semua itu dapat tercapai jika semua bekerja sama, dan bekerja sama. Mari kita memperkuat komitmen dan konsisten menjalankan komitmen untuk selalu bekerja sama. Demikian. Third, cooperation in handling COVID-19 must be improved for all sides. Vaccine will be a game changer in the fight against pandemic. Countries must work together to get vaccines that are safe and affordable. Governance of national-based World Health resilience must be carried out each stage. Economic reactivity must be entitled by correcting current global supply chain weakness. Economic activation must prioritize the health of the world's citizens. Terima kasih.